Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Arbasir di sini. Udah lama ya teman-teman, udah nggak pernah upload nih. Eh, karena faktor cuaca teman-teman, di sini sering hujan dan ya mungkin baru beberapa minggu ini cuaca udah baru mulai cerah lagi teman-teman. Jadi perjalanan kali ini tadi kebetulan saya habis pajak motor teman-teman, pajak 5 tahunan di Samsat Kota Slawi di Kabupaten Tegal. Ini lebih tepatnya sih di daerah mana ya, Kali Sapu teman-teman, atau sebelah barat alun-alun Hanggawa Slawi. Nah ini kita ambil arah ke timur teman-teman, arah ke alun-alun Hanggawa Slawi di Kabupaten Tegal. Ikuti terus perjalanan saya ya teman-teman. Oke. Baik teman-teman, ini kita jalan ke arah alun-alun Hanggawa Slawi. Edisi video kali ini muter-muter dulu ya teman-teman di daerah Slawi, atau di tepatnya ini boleh dikatakan kenapa disebut kota, mungkin karena punya alun-alun ya teman-teman. Tapi enggak gitu juga sih sebenarnya. Banyak sih daerah eh, yang punya alun-alun tapi bukan disebut kota, mungkin karena di sini banyak pertokoan, jadi bisa disebut seperti kota ya teman-teman. Padahal sebenarnya Slawi itu boleh dikatakan itu eh, semacam kecamatan juga ya teman-teman kalau di daerah Tegal. Jadi kalau secara administrasi sih ini Slawi boleh dikatakan ini ibu kotanya Kabupaten Tegal teman-teman. Jadi Kabupaten Tegal itu pusat, seperti pusat perkantoran dan pusat keramaiannya itu ada di Slawi teman-teman rata-rata, makanya disebut ibu kota kabupaten dari Slawi. Jadi Slawi ini juga seperti Purwokerto ya teman-teman. Purwokerto itu juga disebut kota tapi di dalam sebuah kabupaten. Jadi Purwokerto itu juga seperti Slawi, hampir persis. Jadi dia disebut kota cuman tidak punya wali kota teman-teman. Jadi Purwokerto itu ikutnya Kabupaten Banyumas, jadi cuma punya bupati teman-teman. Beda seperti Tegal ya teman-teman. Kalau Tegal itu ada dua teman-teman, yang satu kabupaten dan satunya lagi itu ada kota teman-teman. Kota Tegal. Kota Tegal juga punya wali kota yang bernama Dedion Supriyono, dan Kabupaten Tegal juga punya bupati yaitu Haja Umi teman-teman. Baik, ini muter-muter dulu di alun-alun Hanggawa Slawi. Biasanya kalau setiap minggu di sini diadakan seperti apa ya, seperti pasar dadakan ya teman-teman, atau boleh dikatakan eh, seperti bazar UMKM yang letaknya di sebelah utara alun-alun Hanggawa Slawi teman-teman. Di sebelah timur juga
sama sih, ada juga ya buat orang-orang jualan. Kalau ini cuman khusus setiap minggu teman-teman, kalau hari Sabtu atau hari lainnya itu emang nggak ada dan nggak diizinin. Ya ini kita ke timur lagi, udah keluar dari daerah kawasan alun-alun Selawi ya teman-teman. Ini kita masuk di markas Komando Dewa Ratna teman-teman. Ini kawasan seperti Koramil ya, Koramil apa ya namanya ya, asrama ya teman-teman, asrama TNI ya teman-teman. Ini di Dewa Ratna Selawi. Sini juga ada kliniknya, klinik Pratama Dewa Ratna. Kita terus ke arah timur teman-teman. Benar lagi kita nyampe ke lampu merah perempatan Dewa Ratna ya teman-teman. Ya, berhenti dulu. Kita jalan lagi. Padat juga ya teman-teman, banyak persimpangan jalan teman-teman di kota Selawi. Makanya kalau lewat sini kalau malam terutama banyak yang nyasar ya teman-teman, kalau bukan orang sini ya teman. Ini kawasan di Rumah Sakit Dr. Susilo Selawi Kabupaten Tegal teman-teman. Ini Rumah Sakit Susilo ini yaitu rumah sakit yang berdiri udah cukup lama ya teman-teman. Ini rumah sakit punya Pemkab teman-teman, Pemkab Kabupaten Tegal. Sini juga banyak pusat kantor-kantor bank ya teman-teman di sini. Salah satunya di sini yaitu Bank BRI dan pusat-pusat pertokoan juga cukup lumayan ramai di sini teman-teman. Lampu merah lagi nih teman-teman di perempatan apa ya ini ya, Jalan Nasional ini teman-teman. Jalan Nasional Tegal Cilacap. Ini kita nanti ambil ke arah kiri ya teman-teman, atau ke arah utara. Kita di jalan nasional, jalan raya nasional Tegal Cilacap ya teman-teman. Ini jalan nasional ini teman-teman.
di bis-bis dari daerah Purwokerto atau dari daerah Cilacap lewat sini teman-teman rata-rata. Jalan di sini cukup mulus ya teman-teman, nggak terlalu berlubang-lubang, walaupun akhir-akhir ini udah cukup banyak intensitas hujannya teman-teman. Di daerah lain pun seperti di arah ke Jalan Bogares sama arah ke Jalan apa ya itu ya, Selawi sih, yang anak jalannya cukup jelek teman-teman, banyak lubangnya karena efek dari intensitas hujan yang cukup tinggi dan terus menerus di sini teman-teman. Makanya saya baru bikin konten lagi karena mungkin faktor cuaca ya teman-teman, salah satunya faktor cuaca dan kesibukan juga teman-teman. Makanya saya baru upload lagi video motovlog saya yang sempat nggak upload berapa bulan ya, sekitar kayaknya sih hampir 2 bulanan ya teman-teman. Terakhir upload udah lama banget nih teman-teman. Ini kita di Jalan Raya Kagok Selawi arah ke Bogares Kabupaten Tegal teman-teman. Sini sebelah kiri saya ada Purimas atau toko kue roti yang ada di Selawi nih. Terus Ranggadang. Ini sekalian saya jalan ke arah pulang ya teman-teman, dari Samsat ke Desa Paketiban, Kecamatan Bangka, Kabupaten Tegal. Sini juga cukup mulus Jalan Raya Kagok Selawi. Tetap hati-hati ya teman-teman, karena walaupun cukup mulus bukan berarti 100% mulus ya teman-teman, masih ada lubang kecil. Nggak terasa ya teman-teman, ini udah beberapa hari lagi kita udah masuk bulan puasa, dan sebentar lagi kita memasuki bulan puasa dan bentar lagi kita lebaran ya teman-teman. Udah mulai ada hawa-hawa mudik ini ya teman-teman, buat yang pada merantau. Kalau saya sih nggak mudik ya teman-teman, orang saya di kampung halaman sih ya, jadi nggak ini teman-teman, nggak begitu terasa hawa-hawa musim mudik ya teman. Paling kalau lebaran atau puasa ya udah beberapa tahun sih saya udah merantau lagi, jadi udah kayak biasa aja, terlalu ada yang istimewa kalau mau mendekati musim-musim lebaran ya teman. Karena orang-orang yang merantau pasti kan yang dinanti-nantikan itu teman,
musim mudik, pulang ke kampung halaman, ketemu orang tua, ketemu sanak saudara di kampung. Tapi giliran berangkat lagi males ya teman. Ya itu, kalau orang perantau kan seperti itu teman-teman. Saya juga dulu seperti itu, kerja di kota besar, terus ya paling yang paling diharapin momen yang paling diharapin ya kan itu ya teman-teman, pulang kampung musim mudik, ketemu orang tua, ketemu teman-teman di kampung, ketemu keluarga, ketemu saudara. Di situ kalau giliran udah waktunya berangkat ke tempat kerja lagi atau ke kota besar lagi, bawaannya males ya teman-teman, pengennya di kampung mulu. Tapi kalau udah di kampung kayak gini kok pengennya merantau gitu ya. Jadi ya namanya manusia ya seperti itu ya teman, kadang ada rasa bosannya, ada pengen ini itu. Teman-teman, rata-rata pada merantau atau di kampung halaman nih tinggalnya atau kerjanya? Jangan lupa komen ya teman-teman di kolom komentar, kita sharing-sharing bareng mengenai masalah pekerjaan ya teman-teman. Nanti kapan-kapan juga saya masih bakal share lowongan kerja ya teman-teman. Untuk next video mungkin bakal saya share, dan mudah-mudahan banyak yang tembus lah. Kalau mungkin teman-teman daftar atau yang belum punya kerja ya, mudah-mudahan cepat dapat kerja, karena mungkin sudah mau menjelang lebaran ya teman-teman. Biasanya kan lowongan kerja justru sedikit ya teman-teman, atau mungkin bahkan tidak ada. Paling mentok-mentoknya itu kalau mau lebaran itu biasanya tukang bantu-bantu ya teman-teman, atau istilahnya itu kalau di sini itu namanya pocokan teman-teman, pocokan atau borongan ya. Jadi dipekerjakan atau diperbantukan di saat pas musim-musim menjelang lebaran kan biasanya rame tuh, kayak toko sembako, atau mungkin swalayan, atau mungkin apa ya, pokoknya semacam-macam itu ya teman-teman. Toko swalayan, pasar mungkin juga sama, buat bantu-bantu ngelayanin orang yang beli gitu, yang biasanya banyak ya teman-teman. Itu biasanya sering dibutuhin kalau menjelang mau lebaran ya teman-teman, atau mulai puasa lah kayak itu biasanya udah mulai rame, udah mulai nyari apa ya istilahnya, bukan karyawan ya teman-teman, jadi perbantuan orang-orang yang dipekerjakan cuman hanya di saat momen-momen tertentu ya teman-teman. Jadi momen-momen seperti yang rame-rame gitu ya teman-teman. Kalau di sini istilahnya pocokan ya teman-teman, atau apa yang namanya istilahnya borongan ya teman-teman. Jadi kalau udah sepi atau kalau udah mulai nggak rame, udah nggak dipekerjakan lagi ya teman-teman. Ini bentar lagi kita udah sampai di desa Baktipen ya teman-teman. Ini masih di daerah Jalan Raya Bagares Pangkah.
arah ke Balong Mall teman-teman. Ini juga bentar lagi kita nyampe. Jalannya cukup ya seperti ini ya teman-teman. Mungkin menjelang lebaran baru mulai diperbaiki ya teman-teman, soalnya kalau kemarin hujannya masih cukup tinggi ya teman-teman, makanya belum ada perbaikan di dinas terkait ya teman-teman. Padahal lubang-lubangnya juga cukup dalam tadi ya, di daerah mana ya tadi ya, di Pangkah ya teman-teman, atau di Jalan Tonggaranya itu. Wah, nggak kebayang teman-teman kalau pas hujan itu kayak kolam ikan. Ini kita ambil kiri perempatan, dan lagi kita sampai ya teman-teman. Jalan menuju rumah teman-teman. Dan tinggal beberapa meter lagi kita sudah sampai rumah ya teman-teman saya, bentar lagi. Oke teman-teman, cukup di sini aja video kali ini. Next video selanjutnya mungkin insyaallah seperti video-video sebelumnya, kita bakal menyusuri beberapa desa-desa di wilayah Kabupaten Tegal lagi ya teman-teman. Baik, terima kasih sebelumnya sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, dan like dan komen juga sekalian.